Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Bahkan beberapa daerah di Indonesia memiliki ciri khas batiknya masing-masing. Salah satunya Kota Semarang. Nah, kali ini saya berada di tempat penghasil batik dengan menggunakan pewarna alami, yaitu Zibatik. Berawal dari perempuan pekerja, karena PHK kita jadi ibu rumah tangga dan kita nggak nyaman, jadi yang biasa kerja terus harus diam di rumah. Akhirnya kita belajar batik. Nah, pada saat belajar batik ternyata waktu itu batik belum banyak peminatnya. Akhirnya kita tertarik untuk mengembangkan batik. Kebetulan di Semarang itu Jawa yang nggak ada batik. Nah, kita penasaran kenapa Jawa Tengah kok nggak ada batik. Ternyata di Semarang itu dianggap batiknya itu mati suri. Jadi dengan Dekranas kita mengumpulkan peserta pembatik, ibu-ibu untuk belajar batik. Nah, akhirnya kita mengembangkan batik di Semarang. Pada saat kita mengembangkan batik di Semarang, ternyata Semarang bawah itu kan ada rob dan sebagainya. Untuk si batik sendiri kita akhirnya memilih ke Kampung Malon. Nah, di Kampung Malon ini posisinya kan lebih tinggi, jadi aman dari rob. Karena ini kampung, kita nggak mungkin mengembangkan batik dengan sintetis ya, warna sintetis. Akhirnya kita mengembangkan batik dengan pewarnaan alami. Yang kebetulan beberapa jenis warna ada di sini, kayak kulit mahoni, terus ada daun-daunan dan sebagainya. Kita bisa manfaatin kayu nangka segalanya. Akhirnya kita memulai bisnis batik warna alam di Kampung Malon ini. Alhamdulillah warga sekitar juga tertarik. Akhirnya kita bersama-sama mereka kita mengembangkan Kampung Malon ini sebagai sentra batik warna alamnya Kota Semarang. Dan alhamdulillah si batik dengan dukungan warga sekitar kita eksis sampai masa pandemi ini. Untuk inovasi batik, karena kita bukan dari pelaku batik ya, saya dari belajar, makanya kita biar kita bisa bersaing dengan kayak Pekalongan, Jogja, Solo, makanya kita harus punya ikon sendiri. Makanya pada saat itu kita coba menggali ikon Kota Semarang. Setelah ikon Kota Semarang kita sudah familiar, si batik juga kepingin beda dengan yang lain, karena dengan ikon itu kan semua bisa bikin. Jadi si batik pengen mencari apa sih yang orang lain belum. Akhirnya kita coba menggali potensi yang ada, yaitu kita mengangkat tema-tema rakyat yang ada di Nusantara, terutama kita angkat sebagai batik legenda. Dan batik legenda itu yang kita jadikan istilahnya ikonnya si batik. Di samping warna alam, kita juga punya batik legenda, di mana kita mengangkat cita-cita kayak Sangkuriang, terus nanti ada Joko Tarub, Pandawa Lima, dan semuanya, termasuk legenda Gunung Pati itu sendiri kita coba angkat dengan ke batiknya. Jadi ada istilahnya batik Pragulopati, itu asli dari Gunung Pati. Jadi kita memilih bahan warna alami itu karena kita tidak mau merusak lingkungan yang udah rapi ya, udah bagus, karena di sini terjaga aja, di bawah suka rob, apalagi kalau kita mencemari istilahnya hulunya Kota Semarang. Akhirnya kita memilih untuk melestarikan hulunya Kota Semarang sama pesisirnya Kota Semarang, kita berusaha ke alam. Jadi kita mulai gali potensi yang ada di hulu itu dengan penanaman indigo dan lain sebagainya. Untuk pesisirnya kita memanfaatkan limbah mangrove. Jadi limbah mangrove-nya yang kita pakai. Alhamdulillah untuk penjualan si batik sampai saat ini sudah sampai ke Singapura sama Jepang, meskipun masih baru hand carry ya, maksudnya cuma rutin. Jadi setiap bulan
3 bulan sekali kita ada pengiriman ke Singapura. Untuk Jepang sementara off untuk selama ini. Jadi untuk lokalnya kita sudah hampir seluruh Indonesia sih, terutama pada saat melalui pameran-pameran. Jadi ada Inacraft, Indocraft, terus nanti ada Katumburi, kita kebetulan diikutkan ke pameran-pameran rutin itu. Untuk permintaan selama ini masih dalam bentuk kain, jadi lembaran kain. Kalau untuk yang ready to wear itu ya baru-baru ini aja, selama ini masih kain. Untuk milenia itu sekarang lebih simpel, jadi batiknya cuma sedikit, tapi nanti ada kolaborasi dengan beberapa teknik yang berbeda. Jadi pewarnaan lebih variasi, mungkin kombinasi antara indigo sama jelawe jadi hijau, terus nanti coklat sama biru kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih suka yang simpel-simpel. Kalau dulu kan kita yang klasik ya, karena batik itu identik klasik. Nah kalau sekarang ini permintaan untuk luar negeri terutama itu yang simpel-simpel aja sih. Nah selama pandemi ini kita langsung otomatis kita harus bersahabat dengan kondisi sekarang. Saya batik-batiknya tidak dijual dengan lembaran kain lagi, kita mencoba ke ready to wear yang simple karena pasar menghendaki untuk Zoom meeting kayak gitu-gitu. Jadi kita bikin yang gampang dan enak dilihat dari atas aja, untuk bawahnya biasanya lebih simpel. Nah terus untuk yang partai besar kita ke masker, karena kebutuhan masker itu luar biasa. Alhamdulillah dari awal pandemi kita memproduksi masker dengan 4 play yang ada kantong tisu, dan itu peminatnya sangat luar biasa. Dan si batik juga tetap tidak meninggalkan untuk unsur sosial, jadi kita menjual 4 masker, kita nanti akan donasi 1 masker untuk orang-orang yang berkebutuhan. Kayaknya itu, dan sampai sekarang kita sudah memodifikasi beberapa masker dari yang biasa airloop sampai sekarang kita ada yang hijab, terus ada yang 3 dimensi, itu semua kita udah produksi, termasuk kebutuhan untuk difabel. Jadi kita membuat masker difabel yang bagian bibir itu ada mikanya, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan masker. Awalnya kita 2014, jadi karena si batik itu intent dengan pemerintah kota, terutama dengan Dinas Tenaga Kerjanya, karena kita melalui pembinaan di Dinas Tenaga Kerja, akhirnya kita merambah sampai dibantu lewat Disnaker melalui dulu itu programnya kayak voucher gitu ya. Kita dapat program voucher 50 juta, itu dialokasikan untuk modal sama alat. Nah itu kita kembangkan dengan kelompok yang ada di sini, kita melengkapi alat-alat batik apa yang kita belum punya untuk inovasi yang terbaru. Dan alhamdulillah berkat 50 juta dulu dapat voucher dari kementerian, akhirnya sampai sekarang kita bisa eksis dan kampung batik warna alamnya di Semarang ini berjalan sampai detik ini. Kita harus optimis, yakin bahwa selagi kita masih hidup, insya Allah rezeki ada, dan kalau kita berbuat, kita membuat, pasti akan ada orang yang peduli. Kalau kita bikin batik, kalaulah saya ya, dengan hati, dengan doa, dan optimis, insya Allah pasti akan ada jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa eksis. Di masa pandemi atau pemula yang mau mempersiapkan diri untuk berusaha sesuai yang kita suka, yang kita cintai dan kita yakini, dan harus konsisten, itu aja kuncinya. Jadi masa apapun akan tetap bisa dikerjakan. Usaha selalu ada di mana saja, asalkan kita punya niat dan berani untuk memulai. Seperti Ibu Zi ini, semua akan terwujud. Jangan lupa untuk menyaksikan Kepoin TKM, karena kita akan melihat usaha-usaha lain dari para tenaga kerja mandiri di Indonesia. Sampai jumpa.
Ini pastanya ini ya? hasil pastanya, ini asalnya. Pak. Gimana Ya. cara bikin dari daun menjadi pasta ini? Gimana ceritanya? Sebenarnya sih buatnya itu simpel banget Pak Widing.